warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Murniawati dengan NIM 112410203. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil pembahasan dari kerja kelompok kami. Pertama akan saya bahas yaitu analisis akuntansi biaya menurut para ahli. Di sini tertera menurut 3 para ahli. Yang pertama ada menurut Carter dan Usri, yang kedua R.A. Supriyono, dan yang ketiga Reibun. Yang pertama menurut Carter dan Usri, yaitu akuntansi biaya sebuah perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian perbaikan kualitas dan efisiensi serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin strategis. Yang kedua menurut R.A. Supriyono, yaitu akuntansi biaya segala cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam memonitor dan menekan transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Yang ketiga menurut Reibun, yaitu akuntansi biaya segala hal yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, melaporkan, serta menganalisa segala unsur biaya, baik merupakan biaya langsung ataupun tidak langsung, yang berkaitan pada proses produksi dan pemasaran barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perusahaan. Tujuan akuntansi biaya menurut Syahputra, yaitu yang pertama, penentuan harga pokok produksi, yaitu mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya pembuatan produk. Yang kedua, menyediakan informasi biaya untuk kepentingan manajemen dalam penentuan ukuran efisien. Yang ketiga, sebagai alat perencanaan, karena perencanaan bisnis pasti berkaitan dengan penghasilan dan biaya. Yang keempat, pengendalian biaya, yaitu membandingkan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang kelima, memperkenalkan berbagai metode dalam akuntansi biaya yang dapat dipilih sesuai dengan kepentingan agar dapat mencapai hasil yang paling efektif dan efisien. Di slide selanjutnya ini ada pengelolaan biaya. Nah, akuntansi biaya ini sebagaimana didefinisikan melibatkan pengelolaan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan informasi biaya yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga ada biaya overhead atau pabrik, yang keempat biaya penyimpanan dan penjualan barang jadi. Nah, di sini ada fungsi akuntansi biaya. Yang pertama untuk menentukan kos atau harga pokok barang. Yang kedua untuk merincikan harga pokok barang. Yang ketiga untuk data proses penyusunan anggaran. Yang keempat untuk informasi dasar perencanaan biaya dan beban. Yang kelima perencanaan dan pengendalian anggaran. Nah, di sini ada contoh perhitungan biaya produksi oleh UMKM. Kebetulan kelompok kami ini menganalisa dari seblak UMKM Ceyani. Nah, di sini sudah diperhitungkan biaya produksinya, yaitu dijelaskan bahwa di tabel ini harga pokok produksi per hari seblak Ceyani seharga sebesar 2.784.000 dengan memproduksi seblak sebanyak 116 porsi. Jadi, bisa ditentukan harga pokok produksinya sebesar 24.000 per porsi. Atau bisa disebut satu porsi seblak itu seharga 24.000. Nah, ini ada data tabel seblak Ceyani menurut metode full costing. Nah, di sini sudah ada datanya. Jadi, penjelasannya biaya bahan baku yang terdapat pada tabel ini memiliki 72 jenis bahan baku dengan total per hari sebesar 2.271.000. Dan untuk biaya bahan bakunya per bulannya itu mencapai sebesar Rp68.130.000. Nah, di sini ada biaya tenaga kerja langsungnya. Pada tabel ini dijelaskan bahwa
Biaya tenaga kerja langsung pada UMKM Seblak Ciani itu terdapat 3 orang pegawai dengan tiap orangnya ini diberi upah per bulan sebesar Rp2.400.000 dengan jumlah total sebesar Rp7.200.000. Di sini ada biaya overhead pabrik variabel, yaitu berupa bahan penolong seperti styrofoam, plastik roman kecil, plastik roman sedang, sendok plastik, transportasi ataupun tisu. Nah, di slide selanjutnya ini ada biaya overhead pabrik tetap, misal kayak seperti sewa lapak, sewa tempat produksi, keamanan, dan gerobak. Nah, di sini juga ada biaya listrik dan air, seperti air listrik. Itu termasuk ke dalam biaya listrik ya. Nah, berdasarkan tabel ini, biaya listrik pada UMKM Seblak Ciani ini mencapai Rp2.100.000. Nah, di sini ada perhitungan biaya penyusutan peralatan. Sudah dijelaskan di tabel ini. Nah, ada juga total biaya overhead pabrik, yaitu mencapai Rp10.848.500. Ataupun ada perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing. Di sini totalnya Rp86.178.500. Ini menurut perhitungan harga metode full costing. Terus di sini di tabel selanjutnya ada perbandingan hasil perhitungan harga pokok produksi UMKM Ciani dengan metode full costing, yaitu dengan selisih Rp763.079. Nah, di sini ada perbandingan metode perhitungan harga pokok produksi UMKM Seblak Ciani, yaitu metode UMKM Ciani. Harga pokok produksinya yaitu Rp24.000 per porsi, hanya menghitung bahan baku dan sebagian overhead atau hasil lebih rendah. Yang kedua ada metode full costing, yaitu Rp24.793,79 per porsi atau memasukkan seluruh biaya produksi, hasil lebih akurat dan margin lebih jelas. Yang selisihnya yaitu sebesar, ini sudah dijelaskan di dalam tabel. Ini full costing memberikan gambaran biaya dan laba yang lebih realistis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all for watching.